Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendekatan bioekonomi dalam pengelolaan perikanan berbasis kelompok fungsional yang diambil dari jurnal yang berjudul Studi Kasus Perikanan Tuna di PPN Pelabuhan Ratu. Saya Adianti Rasuci dengan NIM L021231069. Saya Fitriani dengan NIM L021231095. Nah, ini jurnal terkait yang kita gunakan dalam presentasi kali ini dengan judul Pendekatan Bioekonomi Multispesies untuk Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. Selanjutnya itu ada pendahuluan, yang dimana perikanan merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi dan ketahanan pangan suatu negara. Namun, pengelolaan perikanan menghadapi berbagai tantangan seperti overfishing, degradasi ekosistem, dan ketidakseimbangan stok ikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan berbasis kelompok fungsional menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada konsep kelompok fungsional dalam perikanan, yang dimana kelompok fungsional merupakan kelompok organisme dengan peran kelompok fungsional dalam perikanan yang merujuk pada pengelompokan spesies berdasarkan peran ekologisnya dalam ekosistem. Contoh kelompok fungsional dalam perikanan meliputi predator puncak, ikan herbivora, dan plankton feeder. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan yang lebih holistik dibandingkan dengan pendekatan stok tunggal karena mempertimbangkan interaksi antar spesies dalam satu ekosistem. Selanjutnya itu ada pendekatan bioekonomi dalam pengelolaan perikanan. Pendekatan bioekonomi dalam pengelolaan perikanan mengombinasikan aspek biologi dan ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan keuntungan ekonomi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pendekatan ini mencakup pertumbuhan populasi ikan, biaya dan keuntungan ekonomi, serta upaya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Dengan menggunakan model bioekonomi, kebijakan pengelolaan optimal dapat ditentukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mempertahankan produktivitas perikanan. Selanjutnya itu ada studi kasus perikanan tuna di PPN Pelabuhan Ratu. Sebagai studi kasus, penelitian ini menyoroti perikanan tuna di PPN Pelabuhan Ratu yang merupakan salah satu lokasi penting bagi industri perikanan tuna di Indonesia. Jenis tuna yang dominan di wilayah ini meliputi tuna mata besar, albacora, dan sirip kuning. Ketiga spesies ini memiliki interaksi ekologi yang saling berkaitan, termasuk kompetisi dalam mencari sumber makanan. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis kelompok fungsional menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan stok tunggal. Baik, selanjutnya itu implementasi model bioekonomi berbasis kelompok fungsional. Dalam pengolahan perikanan tuna di PN Pelabuhan Ratu dilakukan melalui klasifikasi spesies berdasarkan peran ekologisnya. Simulasi pengolahan berbasis kelompok fungsional ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan sekaligus menjaga kelestarian stok ikan. Salah satu konsep yang digunakan adalah penentuan limit, reference point,
berdasarkan kelompok fungsional yang memiliki fungsi sebagai batas aman dalam penangkapan ikan guna mencegah eksploitasi berlebihan. Selanjutnya itu ada hasil dan analisis dari jurnal ini, yaitu menunjukkan bahwa pengurangan upaya penangkapan dapat meningkatkan hasil ekonomi jangka panjang. Strategi maksimum ekonomi yield ini lebih berkelanjutan dibandingkan dengan maksimum sustainable yield karena mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang maksimal tanpa merusak ekosistem. Pendekatan kelompok fungsional ini juga terbukti mampu mengurangi dampak ekologis yang merugikan sehingga keseimbangan populasi ikan ini akan tetap terjaga. Untuk selanjutnya itu rekomendasi kebijakan. Sebagai rekomendasi kebijakan ini, pengelolaan perikanan sebaiknya berbasis zonasi berdasarkan kelompok fungsional sehingga setiap zona dapat dikelola sesuai dengan peran spesies dalam suatu ekosistem. Selain itu juga penerapan kuota tangkapan perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antar suatu spesies. Pelibatan nelayan dalam program konservasi ini berbasis ekosistem juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi perikanan di masa mendatang. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan dari jurnal ini untuk secara keseluruhan pendekatan kelompok fungsional dalam pengolahan perikanan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan stok tunggal. Model bioekonomi dapat membantu dalam menentukan kebijakan optimal yang menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi ekosistem. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Terima kasih, itulah hasil jurnal yang kami dapat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.